Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Musnaini SEMM selaku dosen pengampu. Em, Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu pitching. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nafasira Dwinta, lalu Putra Abian, lalu Aldi Aditya, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Rizky Fauzan. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pitching. Pitching adalah cara untuk mengusulkan ide-ide baru dan mendapatkan dukungan melalui ide-ide baru tersebut. Pitching juga digunakan untuk menyampaikan promosi agar pelanggan atau investor tertarik pada bisnis kita. Pitching juga bisa diartikan dengan mempresentasikan ide bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, Anda menawarkan bisnis startup kepada calon investor agar investor atau pelanggan tertarik. Tentu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan cara menarik dan memberikan pemahaman dengan jelas. Selanjutnya, adapun tujuan dari pitching ini yaitu yang pertama, mendapatkan pendanaan. Yang kedua, menunjukkan kemampuan dalam membangun sebuah bisnis. Dan terakhir yang ketiga, yaitu meningkatkan relasi. Next. Berikut adalah manfaat pitching bisnis. Yang pertama, membangun koneksi. Dua, meningkatkan penjualan. Tiga, membangun awareness. Empat, meningkatkan modal bisnis. Yang kelima, membuat kesan yang baik kepada pelanggan. Dan yang keenam, membuat bisnis Anda lebih menonjol daripada kompetitor. Selanjutnya, tantangan dalam pitching bisnis. Yang pertama ada persaingan, pertanyaan yang sulit, penolakan, dan yang terakhir adalah waktu yang terbatas. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pitching bisnis pada UMKM. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan pitching, yaitu pertama, mengetahui produk dan model bisnis dengan baik, menunjukkan traksi dan unit ekonomi yang valid, menyusun roadmap dan rencana ekspansi yang jelas, serta menyampaikan nilai investasi dan valuasi yang wajar. Profil bisnis. Adapun profil bisnis kami yaitu Corndog Yummy adalah sebuah usaha yang mengkhususkan diri dalam menyajikan varian corndog yang lezat dan inovatif, menggabungkan cita rasa tradisional corndog dengan berbagai pilihan topping dan saus untuk menciptakan pengalaman makan yang unik dan memuaskan. Adapun corndog kami menggunakan dengan topping yang beragam seperti saus, keju, rempah-rempah dan bumbu-bumbu spesial. Corndog dapat diubah menjadi hidangan yang inovatif dan menarik. Ini membuat menjadi makanan yang memberikan energi dan kenyang, cocok untuk makanan cepat saji yang memberikan nutrisi seimbang. Di sini ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi kami yaitu sebagai CEO yaitu Putra Abian, sebagai manajer keuangan Aldi Aditya Firdaus, manajer operasional Rizky Fauzan, serta manajemen pemasaran Nafasira Dwinta. Baiklah, analisis SWOT-nya adalah yang pertama, kekuatan bahan mudah didapat. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, rasa dijamin enak. Kelemahannya adalah tidak tahan lama. Keju tidak stretching dan melting saat sudah lama dibiarkan. Peluang sangat banyak peminatnya. Pemasaran yang aktif dan baik. Ancaman konsumen mudah bosan, muncul produk baru yang lebih menarik. Aspek pemasarannya yaitu segmentasi pasar. Demokrasi segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan ras. Sasaran atau targeting untuk setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran produk Yumi adalah anak-anak, remaja, mahasiswa hingga dewasa.
bahkan lansia dan orang tua. Hal ini disebabkan karena produk saya memiliki rasanya lezat dan bergizi. Yang strategi pemasaran produk Korean Hotdog ini merupakan snack yang cukup mengenyangkan. Korean Hotdog juga banyak peminatnya menggunakan produk yang berkualitas dan terjamin rasanya. Yang kedua, harga dari produk Yummy adalah 8.500. Promosi yang dilakukan adalah yang pertama promosi secara fisik, yang kedua promosi media sosial, yang ketiga hari spesial, yang keempat program loyalty. Aspek produksi, segmentasi pasar. Aspek produksi bahan baku yang pertama adalah tepung terigu, susu cair, sosis, keju mozzarella, saus sambal, mayones, tepung roti, gula, garam, baking powder, tusuk sate, minyak goreng, dan air. Peralatan: piring, gelas, sendok, garpu, pisau, wajan, spatula, kompor, tabung gas, baskom, telenan, dan penyaring. Proses produksinya adalah mulai dari pembelian alat, bahan baku, peralatan, sampai dengan penjualan produk kami. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.